Nanti iya, Dua lewat mimpi. orang itu dihantui terus sama dia gitu? Nah, Oh, oke. Untuk biar ngaku? rasa bersalah. Selamat datang di Parno Terawang, karena keparnoan Anda adalah adsen bagi kami. Itu kata Coki Pradede. Bapak Coki siapa? Coki No Drugs Anwar. Yes. Sama siapa sebelahnya, Mas? Mas, perkenalkan dengan Mas Apang sebagai jurnalis di salah satu stasiun. Di minggu lalu udah ngomong gitu. nggak perlu lagi ya. Maksud kirain biar edifikasi gitu. Nggak Nggak perlu. usah. Dia suka akan menceritakan ke kita kisah-kisah kriminal pernah diliput. Oke. Gitu. Nanti penerawangannya Mas Reza untuk membuka lagi tabir yang belum terpecahkan sama pihak-pihak berwajib waktu itulah ya. Pasti ada yang belum kebuka ya, Mas ya. Ini kira-kira apa yang mau diceritain sekarang, Mas? Yang kasus untuk sekarang ini apa, Mas? Penemuan jasad wanita hamil yang terkubur di samping tol Jagorawi. Tahun berapa tuh, Mas? Itu tahun 2019. Oke. Ini fix korban pembunuhan ya? Fix korban pembunuhan karena ada penganiayaan di bagian kepalanya. Oh, tadi Mas bilang berarti sempat dikubur? Sempat dikubur. Nggak digeletakin gitu aja ya? Enggak. Oke. Dikubur dan ditutupi daun pisang. Oh. Bulan apa inget, Mas? Bulan April. Bulan April 2019. Ketemu mayat di samping tol Di Jagorawi. pinggir tol Jagorawi. Oke. Jadi seorang perempuan yang Jasad wanita ini pertama ditemukan sama warga lagi mau ngambil daun apa gitu karena kita sekitar ada banyak tanaman. Dia awal itu nemuin tangan setengah terkubur gitu. Kemudian dia lapor ke polisi, dibuka karena tertutup daun pisang. Begitu dibuka ternyata ada jasad wanita di dalam situ. Posisi terkubur tapi hanya setengah, nggak sampai dalam. Nggak sampai dalam. Kemudian ternyata wanita itu dalam kondisi hamil dengan luka benda tumpul di bagian kepalanya dan wajah gitu. Kasus itu sempat juga terkuaknya 1 tahun kemudian karena tim identifikasi tidak menemukan sidik jari identitas di sini. Dikupas? Enggak, maksudnya kalau sekarang IKTP itu kan begitu kita sidik jari langsung muncul nama wanita itu nggak keluar. Diduga dia belum membuat IKTP, masih KTP lama, jadi nggak teridentifikasi. Iya. Sorry, motong. Itu ada keterangan hamil berapa bulan nggak, Mas? Biar kita ada bayangan juga seberapa besar dibayangin perutnya gitu. Perkiraan sih 5 bulanan ya waktu itu. Perkiraan karena Itu udah gede apa belum sih? Gede, udah gede. kelihatan pasti. Oke. Kenapa emang Mas Coki? Menghamili orang sih soalnya. Belum. Oh iya. Paham. Setelah itu kasus ini baru terungkap setahun kemudian. Setahun kemudian, berarti di Oktober 2020? Di tadi bulan bulan apa Maret. sih? Bulan Maret 2020 kebukanya? Sekitar bulan Maret, bulan April lah. Oke. Terkuaknya baru setelah ada seorang pengemudi bis kota yang dia mencerita ke temannya kalau dia itu pernah membantu rekannya ini untuk membunuh seorang wanita. Dia cerita bagaimana caranya dibuang di mana, dibunuh di mana, dikubur di mana. Sampai akhirnya temannya ini mendengar cerita dari salah satu pelaku ini, dia melapor ke polisi. Akhirnya polisi datang, waktu dia di terminal Kampung Rambutan, polisi datang ke terminal Kampung Rambutan, dibawalah diperiksa ke polisi, akhirnya dia mengaku siapa pelaku sebenarnya. Dia menyebutkan si pelaku utamanya. Temannya dia? Temannya. Ternyata dia sebagai kenek dan pelakunya itu adalah supirnya dia di bis Mayasari waktu itu. Oke. Itu maaf, sebelum si kenek itu kenapa menceritakan itu ke temannya? Mabok atau dia lagi stres? Mungkin kurang tahu ya, kalau ada sekilas info sih dia ini kayak gaya-gayaan. Gue juga pernah kayak gitu-gitu. Lagi sombong-sombongan. Lagi sombong-sombongan. Gitu. Gue juga pernah. Nggak positif ya. Sombong kan emang nggak positif. Ada yang ada.
beberapa Gen Z yang apa Gen Z. doxing ya, flexing apa Iya, apa flexing, sebutannya flexing, sekarang iya, kan. iya. Ya negatif juga sih. Nggak ada celah positifnya. Mau nyari-nyari tadi. Jadi nggak ketemu Nggak ya? ada. Oke. Iya, Mas. Oke, itu sama polisi udah diperiksa tuh si Kenek. Si Kenek. Si Kenek cerita ternyata yang dia ngebantu sang supirnya dia untuk ngebunuh seseorang perempuan. Perempuan itu. Oke. Akhirnya polisi nangkap pelaku itu di daerah Cirebon kalau nggak salah ya. Pokoknya bukan Cirebon. Ya, bukan di Jakarta gitu. Karena si pelaku ini udah nggak jadi supir Mesari. Oke. Dia udah pindah kerja jadi supir bis pariwisata waktu itu. Karena ada rentang 1 tahun tadi ya. Iya, Terus sempat ke Cirebon. sempat di Cirebon, Terus ketangkap. dijemput di sana, dimintai keterangan. Akhirnya si pelaku ini ngaku kalau si korban ini hamil karena dia. Oke. Oke. Si korban meminta pertanggungjawaban, sementara si pelaku sudah hidup berkeluarga. Dia tidak ingin bercerai dengan istrinya, tidak ingin punya istri dua. Akhirnya salah satu pilihannya menghabisi pelaku. Dan itu dilakukannya di dalam bis Mayasari saat malam hari tanpa penumpang. Pakai tadi ya. Dia pakai benda tumpul Benda juga, tumpul tadi. pakai kayu. Ya kalau yang minggu lalu cerita Mas Apang kan si pelaku membunuh istrinya demi pacar barunya. Pacar baru. Kalau ini kebalik, dia membunuh pacar barunya demi istrinya. Berarti istrinya lebih nakutin. Terus Iya, dari pelaku sendiri keterangannya kalau dia itu jadi posisi mobil ini jurusan Jakarta Cikarang. Dalam perjalanan ke sana dia ngajak si korban sama si Keneknya ini. Jadi posisi di dalam bis itu dia bertiga. Sampai sana mereka balik lagi ke Jakarta, sempat berhenti mereka di satu lokasi dan di situ si korban diajak ke belakang, bagian belakang bis, bagian bangku belakang bis. Dari sanalah si pelaku dihajar dari belakang benda tumpul itu. Oh, berarti setelah balik ya? Setelah perjalanan balik ke Jakarta lagi. ini Mas Reza coba ya, kan butuh waktu setahun tuh untuk terbongkar kasus ini. Nah selama setahun itu ada desakan nggak ya dari si korban untuk misalnya membuat si Kenek itu bercerita atau dia menghantui si kekasihnya itu gitu. Karena lama juga tuh setahun baru kebuka, tapi kan akhirnya kebuka juga gitu. Itu di Maret 2019 pembunuhannya ya. Tapi itu diangkat di berbagai macam surat kabar. Iya ya, semua media ada. Oke. Gimana tuh Mas Reza? Udah terhubung nggak dengan si korban? Namanya inget nggak Mas Apang? Namanya Hilda Hidayah. Hilda Hidayah. Ya, usia 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Dapat ya Mas namanya? Dah dapat dah. Udah terhubung? Dah. Oh, oke. Mas Yoki, Yes. sudah terhubung nih Mas Siap, Reza. kita dengarkan hasil terawangan Mas Reza. Dia minta nikah. Waktu itu sempat aku kasih, Kasih apa Mas? ya Oh, ngejalanin berhubungan itu. Mbak, si Mbak Hildanya nggak tahu bahwa si pacarnya itu udah punya keluarga saat pacaran. Udah tahu, dia ngomong memang. Oke. Udah tahu. Cuma dia kan posisinya lagi bermasalah gitu. Dengan istrinya. Gitu. Nggak ada rasa kepuasan. Oke. Itu selama setahun itu si Mbak Hilda menghantui nggak sih? Menghantui ya, Dua lewat mimpi. orang itu dihantui terus sama dia gitu. Ah. Oke. Untuk biar ngaku. Rasa bersalah Oh, biar rasa bersalah. dan tidak ada rasa ketakutan lagi untuk menceritakan. Oh, jadi memang sampai si Kenek itu bercerita, memang udah desakan selama setahun itu gitu, sehingga dia biasa aja ceritanya gitu. Karena emang nggak normal juga kan? Iya. Dia ada juga orang nutup-nutupin kan? Iya. Ini malah flexing. Iya, itu dia.
Mungkin dia setingkat sama Doni Salmanan. Waduh. Iya. Sorry tadi bunuhnya pakai benda tumpul mas. Nah ini. Nah. Kalau selamat malam orang-orang lemah yang kalau membunuh orang pakai benda tumpul. Nah, Saya menggunakan benda tumpul saya untuk kehidupan baru. waduh, artinya bercinta. Benda tumpul. Waduh. Iya. Apalagi nih mumpung Mbak Hilda masih di sini. Mas Coki mau nanya apa? Untuk profesinya Mbak Hilda sendiri, Hmm, bisa nggak Mas Reza menerawang Oke. saat itu profesi beliau? Saya kerja di toko Oh. HP. Toko HP. Ada informasinya dari polisi dari toko HP? Dia emang penjaga toko tapi belum Nggak tahu toko apa ya, tapi benar penjaga toko ya. Spesifik menjaga toko apa? ya? Bener berarti Mas. Orangnya pas berarti. Oke. Silahkan tanya lagi Mas Coki. Hotelnya saya ngejalanin Red Doors. Red Doors. Ternyata main Red Doors juga. Pakai aplikasi. Waktu itu dia keuangannya lagi itu, memang saya bayar. Oh, si Mbak yang bayar. Oke. Itu orang lemah Udah orang kuat tekor. tuh berarti. Hah? Sampai dibayarin sama Ya namanya lagi dalam apa lingkupan Dewi Cupid ya? Apa? Lagi kasmaran Dewi Cinta. kan? Dewi Cinta lagi kasmaran. Ya mungkin ada sisi gelap matanya juga. Ya udah aku yang bayarin hotelnya. Tinggal ya itu. Karena aku mau minta juga nggak tega, dari pendapatannya nggak seberapa. udah baik banget berarti padahal ya. Aku Iya, iya. berusaha buat ngertiin untuk ngalah, nggak usah sering-sering hubungin dia. Aku cuma nunggu kabar dari dia. Oh, udah mengerti banget padahal ya. Tapi tetap dibantai karena hamil 5 bulan itu. Itu dia berarti Aku satu cuma minta sisi. setelah nanti, kalau memang itu mau sampai kapan, pengen minta ketegasan di situ. Tapi dia nggak selalu menjawab pesan-pesan aku. Simba udah tenang belum? Mas? Udah berdamai belum? Udah. Udah. Udah Ya rela. memang ini semuanya salah saya juga. Hmm. Mungkin saya seperti ini ya karena mungkin saya nggak secara langsung merusak hubungan. Rumah tangga orang. Keluarga. Oh, oke. Mungkin dari pihak pelaku juga ada iming-iming tertentu ke Mbak Hildanya sampai apa ya, saking Cintanya? Sampai bayarin hotel segala macam. Heeh. Ya karena saya merasa kasihan. Oh. Karena kasihan. Memang rasa kasihan tuh lebih dalam daripada rasa cinta ternyata. Gitu. Iya juga sih. Aku cuma minta ketegasan waktu itu, posisinya sampai kapan. Terus aku dipertahankan kayak gini, sedangkan aku lagi ngandung pas 3 bulan Oh, 3 bulan? waktu itu. Heeh. Terus sempat tuh dia lost contact sama saya sampai hampir sebulan. Oh, masuk ke bulan keempat. Sebulan, terus ngabar-ngabarin, terus nasib aku gimana. Sedangkan aku di sini yang aku harapin kamu, gitu. Oke. Menyedihkan banget ya. Tragis. Tragis. Aku nggak pernah untuk nyuruh dia untuk ninggalin, tapi aku cuma minta pertanggungjawabnya aja. Oh. Gitu. Padahal itu artinya rela di madu ya? Mungkin Oh, ada kemungkinan ada omongan di awal kalau si pelaku ini udah beristri. Udah ngaku emang udah tahu nih. udah. Posisi udah tahu. Gitu. Udah tahu dan tadi omongannya membuktikan bahwa dia tuh mau di madu juga gitu. Iya, karena ada desakan ini sampai kapan nih Iya. kayak gini. Karena kan gitu. dalam posisi hamil. Tapi Mas Abang itu artinya dari kepolisian tuh hasilnya memang sudah terbongkar ya? Sudah terbongkar. Udah jelas ya semuanya Udah benar jelas. ya? Sesuai dengan cerita dari terawangan Mas Reza Iya, juga ya? sesuai. Itu si pelaku masih di penjara, masih hidup atau bagaimana? Masih di penjara. Itu berapa tahun inget vonisnya? Waktu itu sidangnya nggak sempat ngikutin ya, cuman kalau
pembunuhan berencana itu biasanya kan 15 tahun. Itu pasal berapa ya kalau pembunuhan berencana? 340. 340. Iya, udah 15 tahun maksimal. Iya. Oh, oke. Berarti di penjara Jawa Barat. Di sini Di di Jakarta Jakarta. karena kejadiannya di di perbatasan situ. Iya, iya, iya. Cuman ketangkapnya aja di Cirebon, Tangkapnya di Cirebon. Iya, iya. Jawa Barat. Oke. Bagaimana Mas Yoki? Sudah puas dengan terawangan dari Mas Reza, cerita-cerita dari Mas Apang? Cukup lengkap sih yang disampaikan Mas Apang sama Mas Cukup Reza apa? tadi. Cukup lengkap. Oh, cukup enggak. Ya, pelaku juga sudah Sudah difonis menjalani setimpal. hukuman. Sudah tidak penasaran lagi si korban. Enggak. Ya, demikian pemirsa yang budiman. Demikian 2 kali ya, pembahasan tentang kasus pembunuhan wanita hamil yang pelaku juga sudah tertangkap. Tidak ada penasaran lagi di korban. Baiklah, sampai berjumpa lagi di Parno Terawang, karena parnoan Anda adalah adsen bagi kami. Itu kata Coki Pardede.